Oleh karena itu, ketika kita mengusung nama syariah dan ketika kita berdiri di atas nama Islam, pertanyaan besarnya adalah, sudahkah kita memiliki dua sifat tersebut? Sudahkah kita memiliki kemampuan dan kualitas sebagai seorang pegawai, sebagai seorang employee, sebagai orang yang di-hire, sebagai orang yang dipekerjakan, sebagai orang yang duduk di sebuah amanat? Dan pertanyaan berikutnya, apakah kita jujur dalam menjalankan hal tersebut? Apakah kita bisa beribadah dalam setiap langkah dan derap kita? Apakah ini hanya sebuah kegiatan fisik? Atau ini adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang mengaku mengikuti para nabi, maka mereka akan mengikuti jalannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan para nabi, mereka menjalankan tugas mereka dengan skill yang sangat luar biasa. Dan di waktu yang sama mereka amanat, mereka jujur dalam menjalankan tugas-tugas mereka tersebut. Dan itulah seorang muslim. Nabi kita alaihi wassalam menjelaskan dalam hadis Jabir dan menjelaskan bahwa innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Allah mencintai hal-hal yang tinggi, hal-hal yang mulia, pencapaian-pencapaian yang tinggi. Itu Allah suka, hadirin. Allah mencintai pencapaian-pencapaian yang tinggi. Dan Allah benci dengan hal-hal yang rendah. Allah benci dengan kegagalan karena ketidakoptimalan. Allah benci dengan kegagalan karena ketidakamanatan. Allah mencintai hal-hal yang tinggi dan Allah membenci hal-hal yang rendah. Nabi juga SAW bersabda dalam hadis Abu Ya'la. Ketika Nabi mengatakan, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah itu cinta apabila seseorang mengerjakan sebuah amalan, maka dia totalitas. Maka dia habis-habisan. Maka dia akan keluarkan kemampuan terbaiknya. Allah mencintai orang yang seperti itu. Dijelaskan para ulama seperti As-San'ani rahimahullah ta'ala. Bahwa amalan di sini bukan hanya amalan akhirat. Bukan hanya sholat. Bukan hanya puasa. Bukan hanya berzikir. Tapi juga amalan-amalan duniawi. Sehingga maknanya adalah Allah cinta. Apabila kita sholat dengan totalitas. Allah mencintai orang yang puasa dan puasanya puasa yang maksimal. Allah mencintai orang yang berzikir, yang ketika berzikir dia totalitas. Sebagaimana Allah mencintai orang yang bekerja, dia bekerja dengan totalitas. Ketika dia dikasih amanat, dia kerjakan dengan totalitas dan dia tidak menjadikan dalih ibadah untuk menghambat kinerja dan menghambat prestasinya di dalam sebuah tanggung jawab. Sebagaimana dia tidak jadikan kerjaannya sebagai alasan dia lalaikan sholatnya dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jalankan itu dengan baik. Itulah yang membuat Allah mencintai dia. Dan ini yang menjadi isu bagi kita. Buat sekali lagi, ketika kita berbicara tentang Islam, ketika kita mengusung sebuah narasi syariah, maka ini bukan hanya tentang akad yang kita tawarkan. Ini tentang kepribadian kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inti dari kehidupan adalah diri kita. Inti dari kehidupan adalah manusia itu sendiri. Hadirin Allah muliakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Adapun hal lain adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencek keimanan kita, untuk mencek ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanyalah diri kita, apakah kita mengerjakan dan apabila kita bekerja dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ini hanya sebuah formalitas, ini hanya sebuah pekerjaan yang kita akan mendapatkan salary dari apa yang kita kerjakan. Seorang mukmin tidak akan menyia-nyiakan waktunya di dunia. Ini bukan tentang sebatas salary. Ini tentang keyakinan, ini tentang prinsip, ini tentang karakter kita sebagai seorang muslim. Kalau kita benar-benar seorang muslim sejati, maka itu akan terlihat dari seluruh gerak-gerik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman, udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Secara totalitas. Bukan hanya tentang sebuah narasi yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bukan hanya tentang sebuah ucapan yang ternyata tidak bisa dibuktikan. Allah meminta kepada kita, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Marilah kita berbenah dan marilah kita menjaga kualitas jika kita sudah berada di level yang baik.